Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedih pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak diingau-gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dimuliakan kita dengan dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dengan bacaan Al-Quran yang Bismillah, Masya Allah. Ada 15 titik di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat sajadah. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang diringkas dengan selalu sebutan Sahih Al-Bukhari, yang ditulis oleh Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah, yang disingkat dengan Imam Al-Bukhari, meninggal 256 Hijrah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya namanya Ali ibn Abdullah. Ibnu Ali ibn Abdullah meriwayatkan dari gurunya namanya Sufyan. Imam Sufyan meriwayatkan dari Abu Ya'fur. Abu Ya'fur meriwayatkan dari Abu Duha. Abu Duha meriwayatkan dari Masruq. Masruq meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah melihat langsung dengan mata kepalanya, karena dia adalah istri Nabi Muhammad dan ibunda orang beriman sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashra, idza apabila dakhala memasuki ashra 10, apabila Nabi memasuki 10, yang dimaksud 10 adalah 10 hari terakhir Ramadan. Subhanallah, Masya Allah, bertepatan dengan hari ini. Ini hari 10, memasuki 10 petang nanti, begitu azan maghrib berkumandang, itu sudah masuk 21. Karena pergeseran waktunya bukan jam 12 malam, tapi tenggelam matahari, masuklah dia tanggal 21. Hadisnya pula kita kaji tanggal 20. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, ketika Nabi memasuki 10 terakhir, apa yang dilakukan Nabi? Ada 3 yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syadda mi'zara. Syadda diambil dari kata memperkuat, memperketat, mengikat. Mizar diambil dari kata izar. Izar artinya kain. Nabi memperketat ikatan kain. Apa yang dimaksud dengan memperketat ikatan kain? Ulama memaknainya majazi dan hakiki. Hakiki, hakikat makna aslinya ya mengikat kain. Kalau kita pakai kain, kainnya ada longgar. Kapan orang ikat longgar? Waktu mau buka puasa, itu longgar. Tapi ketika mau 10 terakhir, diikat ketat, takut nanti kainnya jatuh ke bawah, karena dia akan banyak sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, maka diikat ketat. Pemahaman pertama tentang syadda mi'zarahu, memang kainnya betul-betul diikatnya ketat kuat. Ini makna hakiki. Yang kedua, makna majazi, kiasan. Makna mengikat kain ketat itu kiasan, artinya tidak lagi berhubungan dengan istrinya pada 10 hari terakhir. Apakah hukumnya haram? Tidak, bukan haram. Ini bukan terkait masalah halal haram. Ini masalah adab di akhir Ramadan, bahwa dia fokus kepada ibadah sampai diikatnya kainnya kencang, kata kiasan. Karena hadis itu maknanya baik,
bahasanya lembut. Banyak kadang orang mengatakan kata-kata yang baik tapi bahasanya porno, kasar. Sehingga bagi sebagian orang yang lembut hatinya, dia tak tersentuh dengan kata-kata itu. Al-Quran itu lembut, hadis juga begitu, sesuai dengan fitrah manusia. Nisa'ukum harsul lakum, istri kamu adalah sawah ladang kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah sebagaimana kamu mendatangi kebun kamu dari arah mana kamu. Dia pakai bahasa-bahasa kiasan. Begitu juga dengan ini. Tidak dikatakan Aisyah, dia ibu kita, ibu orang beriman, ummul mukminin, maka digunakan kata kiasan majazi. Substansi maknanya banyak penakwilan, interpretasi. Di antaranya adalah mengikat ketat supaya solatnya khusyuk. Yang kedua adalah tidak lagi berhubungan, tak membuka kain lagi, dia diikat karena ibadah. Apakah betul ini kalimat hiperbola, bombastis, atau memang Nabi itu memang tidak buka kain, tidak berhubungan selama 10 terakhir? Kita lihat hadis lain. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kita kaji subuh ini yang pertama ini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa, Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir. Berapa lama? Asyarata ayyamin, 10 hari. Kalau 10 hari kan bisa saja dia pulang ke rumahnya Pak Ustaz. Dia tidak pulang-pulang. Makanya kalimat mengikatkan kain dia tidak berhubungan memang real, nyata. Dia tidak berhubungan sama sekali. Jarak dinding rumah Nabi dengan mimbar Nabi 22 meter. Itu yang disebut ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kamarku dan mimbarku adalah taman surga. Panjang 22 meter, 15 meter, 15 kali 22. Yang mau masuk ke dalam 4,7 juta orang. Sudah berdesak-desak, termasuklah kloter-kloter dari Pekanbaru, dari Rokan Hilir, dari Wansing, dari Kampar, berdesak, menangis, berdoa tegak di Taman Raudhah. Ya, apa yang kau tangiskan tadi? Kakiku dipijak. Minta Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Taman Raudhah, bangunan asli Masjid Nabawi. Tapi di situ disebutkan antara mimbarku dengan kamarku, Pak Ustaz. Kenapa kenyataannya sekarang antara mimbar dengan kubur, bukan kamar, kubur? Karena Nabi Muhammad SAW ketika meninggal, maka dia jenazahnya tidak dibawa kemana-mana. Orang muhajirin mau membawa jenazahnya ke Makkah. Dia orang Makkah, mari kita bawa jenazahnya ke Makkah. Kata orang Madinah, dia sudah jadi orang Madinah, maka dia mesti dikuburkan di Madinah. Ikhtilaf antar sahabat. Kalau ada orang mengatakan tak ada ikhtilaf antara sahabat, sahabat Nabi ikhtilaf. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan hadis, kami para nabi nudfan min haitsu namutu atau kama qala Rasulullah SAW, di mana kami mati, di mana kami meninggal, kuburkan kami di tempat kami meninggal. Maka langsung digali di bawah tempat tidur Nabi itu, langsung dimakamkan dia, tidak dibawa jenazahnya keluar. Setelah Nabi meninggal 2 tahun sesudah itu, meninggal pula Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ingin dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Setelah itu meninggal pula Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ingin pula mendapatkan barakah, maka dimakamkan di samping. Di situ ada 3 makam. Itu sebelumnya adalah kamar Aisyah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di situ kamar bersama Aisyah, setelah meninggal dunia Aisyah pindah, lalu kemudian Aisyah tetap masuk berziarah ke dalam. Aisyah kalau masuk ke dalam, pakaiannya tidak terlalu rapat karena tertutup, tak ada orang melihat. Meninggal ayahnya, dimakamkan juga di situ, maka dia pun masuk
pakaiannya tak terlalu rapat karena tertutup dan tak ada orang melihat. Tapi ketika Umar bin Khattab sudah ada di situ, 3, maka Aisyah radhiyallahu anha merapatkan pakaiannya rapat serapat-rapatnya. Sahabat heran, kenapa tak seperti biasanya wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Dulu ketika makam di situ cuma makam Nabi, engkau menutup biasa saja. Ketika di situ ada makam Abu Bakar Siddiq, engkau menutup biasa saja. Kenapa setelah ada makam Umar bin Khattab, engkau masuk dengan pakaian yang sangat rapat? Apa kata Aisyah? Karena Umar bukan mahram. Tengok, adab kepada orang yang sudah meninggal pun ada. Orang sekarang tamu terbuka biji mata tamu, bukakannya auratnya. Ini kepada orang meninggal pun dia rapatkan. Dulu aku masuk pakaian tak terlalu rapat karena dia suamiku. Dulu aku masuk ke dalam karena dia ayahku. Tapi sekarang ada Umar bin Khattab, dia bukan mahram, maka ku rapatkan. Ziarah kubur zaman sekarang, pakaian sempit, berfoto-foto pula di situ. Banyak orang-orang yang ingin ingat mati, malah setelah dikubur ingat kawin lagi. Maka anak-anak kita yang ziarah ke makam, suruh dia pakaian rapat-rapat, longgar, jangan sempit, menutup aurat, jangan foto-foto tak tentu arah. Dulu orang ziarah kubur berdoa, sekarang foto rusak semuanya. Nah, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke tepi dinding kamarnya, dan di situ ada pintu. Nabi langsung masuk ke Masjid Nabawi. Makanya Bilal bin Abi Rabah kalau mau azan, setelah azan Nabi sholat qabliyahnya di rumah. Lalu Bilal datang mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Apa kata Rasul? Aqimis shalah. Izin iqamat itu dari imam. Kalau imam mengatakan belum, tak boleh. Datang Bilal, sudah boleh iqamat? Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu zaman sekarang Bilal tidak disuruh imam. Siapa yang nyuruh? Itulah ulah zamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tepi kamarnya, memanggil Sayyidatuna Aisyah. Ya Humairah, ahmar merah, Humairah putih kemerahan, kulit putih kemerahan. Beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki dipanggil, itu yang ditangkapnya adalah makna panggilan itu. Kalau perempuan, dia tidak menangkap makna panggilan, tapi bahasa yang dipakai untuk memanggil dia. Makanya kalau untuk manggil laki-laki, jangan dipanggil, hai wahai engkau yang putih kemerahan. Sini sebentar. Itu karena laki-laki itu beda cara tangkapnya. Kalau perempuan, dia perlu bahasa-bahasa yang lembut. Bapak punya anak, satu laki, satu perempuan. Manggil anak laki-laki sama perempuan tak sama. Oh lah kesayangan ayah, anak gadis ayah yang sudah Ustaz macam tahu aja, Ustaz kan tak punya anak perempuan. Nah, kata Nabi, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Maka kemudian keluarlah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, tolong ambilkan sisir rambut. Nabi tegak. Nabi tidak masuk ke dalam kamarnya, padahal hanya melangkah saja. Ini Masjid Nabawi, ini kamarnya, ini dinding. Andai dia masuk mengambil sisir bisa. Kenapa dia tidak masuk ke kamarnya? Dia tidak mau membatalkan iktikafnya dengan keluar masjid. Karena mengambil sisir bukan uzur syar'i. Buang air besar boleh, buang air kecil jangan pula gara-gara saya sampaikan ini sampai kotor karpet masjid. Kenapa bapak tak keluar? Kata Ustaz kemarin tak boleh keluar. Oh, saya disalahkan nanti. Mandi boleh, buang air besar boleh, buang air kecil boleh. Makanan kalau bisa diantar. Itu kan di bawah nasi kotak. Kemarin saya hadir buka bersama, antarkan ke atas. Makan jangan di depan tempat sholat.
di belakang, di emperan, di tempat yang luang, bentang pakai plastik panjang, pokoknya tetap di masjid. Nabi ke dinding kamarnya, dia panggil Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak keluar karena dia takut iktikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam karena Aisyah sedang haid. Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Gimana solusinya? Aisyah tak bisa masuk, Nabi tak bisa keluar. Kaki Nabi tetap di dalam, kepalanya dia ulurkan. Disisirlah kepalanya oleh Aisyah. Padahal kalau Nabi mau diambilnya aja sisir itu. Mari aku mau sisir. Nah, tapi Nabi orangnya mesra, dikasihnya rambut. Tolong sisir rambut aku. Jadi jangan bayangkan Nabi itu orangnya serius saja. Neraka. Dan begitu, Nabi itu romantis, lembut. Belum lagi kalau Bapak Ibu baca hadis Nabi lomba lari dengan Aisyah. Pernah tak Bapak lomba lari sama Ibu? Nanti 17 Agustus. Maka ketika itu datang Aisyah menyisirkan rambutnya, dia tidak meninggalkan perhatiannya sebagai seorang suami. Maka dia seorang rasul, dia seorang pemimpin negara, dan dia juga seorang suami, dia seorang manusia. Innama ana basyarun mithlukum, aku manusia sama macam kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, aku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh mengikut dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai kepala rumah tangga. Tapi dia mengikat kainnya tak keluar dari masjid, itu dipastikan mutawatir, sahabat semuanya tahu peristiwa itu. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku heran melihat orang-orang yang tak mau iktikaf karena perbuatan yang tak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iktikaf. 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama belum ada Ramadan, bulan puasa. Karena tahun pertama itu hanya ada puasa Asyura. Kalau begitu Nabi puasa sebanyak 9 kali. Jangan ini dijadikan dalil bapak-bapak yang sudah puasa 9 kali berhenti. Apa nak puasa? Nabi cuma 9 Pak Ustaz, nambahlah 10 lah. Tetap puasa. Tahun pertama iktikafnya 10 hari. Tahun kedua iktikafnya 10 hari. Tahun ketiga 10. Falamma kana, tapi ketika sampai pada tahun qubidha fi, pada tahun kematiannya, tahun ke-10, saat dia terakhir meninggal dunia, i'takafa 20 yauman, Nabi iktikaf 20 hari 20 malam. Jadi kalau diikut iktikaf Nabi, seminim-minim iktikaf Nabi itu berapa lama? 24 jam kali 10, 240 jam. Iktikafnya yang paling lama 20 hari 20 malam, 24 jam kali 20, 480 jam. Mau ikut yang paket mana? Paket 4 giga apa 2 giga? Lalu iktikaf kita selama ini Pak Ustaz, masuk jam 1, keluar jam 7. Iktikaf apa itu namanya? Maka ulama jangan baca hadis, pahami sendiri. Baca hadis 1, 240 jam. Baca hadis 1, 480. Oleh sebab itu saya tarik kesimpulan, siapa yang tidak iktikaf 240 jam, maka iktikafnya batal menurut saya. Oh, ente siapa? Kalau Syafi'i bisa berijtihad, aku pun juga bisa. Imam Syafi'i berijtihad, hafalan hadisnya berapa? Kitab Muwatta itu di kepala dia semua. Umur 7 tahun 30 juz sudah di kepalanya. Kita juz 30 pun yang tipu. Dia hadis berdesah sanad matan rijal rawi am khas mutlaq muqayyad ada dalam kepalanya. Kita baca ujung lupa pangkal, baca pangkal hilang ujung.
Dia bahasa Arab 20 sana di Bani Huzail, 20 tahun belajar bahasa Arab di kampung Bani Huzail yang bahasanya masih bersih, tidak terkontaminasi dengan bahasa lain. Kita belajar bahasa Arab 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester dan UAS cabut 3 kali, tinggal 10. Di lokal dosen lambat datang, kita pun update status saja. Apa yang mau disamakan dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Maka baca hadis, baca Quran, fas'alu ahla dzikri, tanya pendapat para ulama, in kuntum la ta'lamun. Apa kata mazhab Syafi'i? Seminim-minim iktikaf, sesebentar-sebentar iktikaf, apa lagi? Sedikit-dikit iktikaf berapa lama? Lama sedikit dari tumakninah rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sudah dianggap iktikaf. Baru agak lapang dada di Ustaz bilang harus 24 jam kali 10, 240. Rupanya lama sikit iktikaf, lama sikit dari sujud dan ruku sudah dianggap iktikaf. Kalau begitu balik Nabi Ustaz. Jangan ambil yang minim. Yang iktikaf dari 1 sampai jam 7 bagus. Yang mau dilanjutkannya kebetulan hari ini Sabtu, besok Ahad, masuk petang nanti langsung bawa bukaan, ikut sholat maghrib, duduk menjelang isya baca Quran, dari isya langsung ke tarawih, tarawih ke witir, witir tadarus, langsung besok pengajian Dr. Mustafa Umar, sahur, nanti malam sudah mulai iktikaf. Nanti malam duduk, oh bisa lama. Hari Senin tetap masuk kerja, makin lama makin bagus. Beda dengan urusan di kantor, lebih cepat lebih bagus. Kalau iktikaf makin lama makin bagus. Ini tentang masalah iktikaf. Aslinya iktikaf itu ibadah mandiri. Mandiri. Datang ke masjid, orang Mesir sore tanggal 20 bawa ransel, bawa tas. Isi ransel baju, isi tas buku. Banyak mereka bawa buku. Iktikaf masing-masing. Ibu-ibunya juga iktikaf di belakang masing-masing, pakai sekat-sekat kain untuk ganti baju bersalin supaya tidak saling pandang-memandang di belakang. Begitu di Mesir. Tapi di tempat kita masyarakat belum terbiasa iktikaf mandiri, walaupun sebagian masjid sudah membuat. Makanya masyarakat kita dibimbing dari jam 1 sampai ke jam 2 pembacaan Al-Quran oleh qori kita Dr. Khairun Nas Jamal, juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Malaka. Dikumpulkan orang sedunia ini, dia juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara juga. Dihadirkan di masjid, pasang oke, baca Quran. Habis pembacaan Quran, penjelasan tafsir dan maknanya oleh Dr. Mustafa Umar. Tafsirnya pula. Selesai baca Quran, tadabbur ayat dan tafsir, kemudian salat dibimbing oleh imam kita. Kedua imam kita Al-Hafiz, Masya Allah. Ditambah lagi imam-imam. Ada imam tetap, ada imam cadangan, dan ada imam naturalisasi. Kumpul semua ahli-ahli Al-Quran datang semua, hadir. Masya Allah, puncak ibadah inilah di Masjid Raya An-Nur ini. Lalu kemudian setelah baca Quran, tadabbur ayat, lalu kemudian baca Quran dalam tahajud lengkap dengan witirnya. Lalu kemudian setelah itu duduk berzikir muhasabah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kata Ustaz Mustafa, betapa umur kita ini sudah banyak. Berapa anak yang sudah kita didik menjadi anak yang saleh-saleh. Bagaimana orang-orang tua yang sudah mendahului kita? Menetes air mata menangis. 20 malam di rumah tak bisa menangis.
Begitu di masjid, apa kau tangiskan tadi? Entah, aku tidak tahu. Tengok sebelah kanan menangis, kiri menangis, aku pun menangis juga. Ini latihan. Datang Ustaz Arifin Ilham, pakai sound system mikrofon, nangis terang. Latihan. Tapi jangan menunggu orang ramai baru menangis. Tanda hati keras tak bisa menangis. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang keras tapi masih mengalirkan air sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada air mengalir dari batu yang keras. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang hancur berkeping karena takut kepada Allah. Tapi hati mengeras, membeku, apapun tak menetes. Digosok barulah agak berkilat sedikit, jadi batu cincin. Namun meneteskan air tak bisa. Maka hati tadi pertama kali mengeras itu hati. Setelah hati mengeras, mata tertutup, telinga tersumbat. Inilah azab di atas azab. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Puncaknya adalah walahum azabun, azab yang besar dan sangat menyakitkan. Itulah azab. Azab bukan miskin, hidup miskin hati lembut, bukan dalam azab. Azab bukan sakit, sakit terbaring di rumah sakit, aku sedang diazab Allah Pak Ustaz. Tidak, engkau nampaknya kena azab. Kata orang kau kena azab, sebenarnya Allah sedang membersihkan engkau dari segala dosa-dosa. Allah sedang mengingatkan engkau tentang sehatmu. Saat itu dia sedang bersih. Azab adalah ketika umur panjang, ketika rezeki banyak, tapi hati keras, tak ingat pada Allah, tak bisa meneteskan air mata. Salah seorang sahabat saya menjadi pembimbing jamaah umrah. Heran saya Pak Ustaz, ketika menengok Ka'bah, semua jamaah menangis, dia aja tak menangis. Bapak tak nangis, tak bisa saya nangis. Di saat berdoa di belakang makam Ibrahim, semua orang menangis, Bapak enggak. Pas hari terakhir tawaf wada, hilang dia Pak Ustaz. Saya pun cemas sudah. Saya cari, nampak saya dia di Multazam. Saya ikuti, menangis dia di Multazam. Di hari terakhir, saya tanya, apa yang Bapak tangiskan? Yang saya tangiskan adalah mengapa saya ini tidak bisa menangis. Bisa juga. Manusia ini kan selama masih tulang, darah, kulit, masih ada perasaan tegar, hebat. Tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam, dia tetaplah anak cucu Adam yang silap, salah, berdosa, salah sama orang tua, mengenang ibunda 9 bulan 10 hari mengandung, tetesan darah, urayan air mata, meregang nyawa dia melahirkan. Tiba-tiba tak sempat meminta maaf, datang ke masjid. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengenang itu, menangis macam mengenang anaknya, mengenang keluarganya. Sanggupkah nanti dia yang membisikkan kalimat itu ke telingaku, ya Allah, di saat aku terbaring di rumah sakit, di saat aku kacau balau karena bisikan-bisikan setan. Aku ingin yang membisikkan ke telingaku itu adalah dia. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga orang tuamu, la ilaha illallah. Sanggupkah anak-anak kita yang dididik soleh solihah sampai akhir hayat membisikkan kalimat thayyibah, melepas kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi selama i'tikaf itu full, habis zikir muhasabah, makan bersama. Makan bersama Pak Ustaz, ya. Nasinya dari mana? Bawa masing-masing. Ada yang dermawan, ada yang menyumbang, teknisnya tanya ke pengurus, nanti akan sahur. Habis itu duduk siap-siap, ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Pokoknya ada waktu full penuh. Habis itu salat subuh, zikir, doa, kajian subuh. Besok kajian subuh, hari pertama i'tikaf, kajian subuhnya pula Dr. Mustafa Umar hari Ahad. Langsung salat sunat isyraq, langsung
mau duduk mengaji. Saya bingung menengok orang bingung etika. Orang bingung, kita lebih bingung menengoknya. Sampai di masjid tak tahu dia mau buat apa. Akhirnya nengok kaligrafi sambil mengangguk, macam orang dehidrasi kurang cairan. Ada aqua. Cantik kaligrafinya ya. Ini kira-kira yang ngetok ini siapa? Ada nih bisa sedih. Apa ditengok itu? Nanti kalau tengok itu nampak pula lubang, nampak pula air, kok bisa bocor tak mana-mana itu. Maka fokus pada ibadah. Apa yang saya isikan Pak Ustadz selama 24 jam? Bingung saya mau saya isi apa? Yang pertama, qiyam, banyak-banyak tegak. Tegak itu apa? Sholat sunnah. Ambil wudu belakang. Dulu jauh ke bawah, ini sudah dekat. Berwudu, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillah ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, Iftitah, Fatihah, ayat bebas. Pilihlah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pilihlah ayat-ayat bebas. Imam kita hafal 30 juz, enak saja dia. Ditarik-tariknya file, klik Al-Baqarah, muncul. Klik Ali Imran, keluar. Klik Al-Maidah. Tak berpikir dia menyebut ayat. Kita klik Al-Baqarah, error langsung. 2 kali klik, hang. Maka yang mudah-mudah saja baca. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Seorang sahabat Nabi salat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya qul huwallahu terus. Asal bangkit kul wallah, asal bangkit kul wallah, asal bangkit kul wallah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ada ini seorang sahabat membuat perbuatan yang tak pernah kau lakukan. Dari Isya sampai subuh ayatnya kul terus. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Apa kata Nabi? Disangkanya Nabi marah, disangkanya Nabi manggil kayak sini. Kenapa berani buat ayat kul terus? Ganti itu. Sini. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul wallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dari Isya sampai subuh dia sudah menghatamkan beberapa kali Al-Quran. Inilah dalil yang lama ditunggu-tunggu. Jangan gara-gara seperti, ingat, jangan gara-gara seperti lalu kita tidak melaksanakan lagi. Seperti khatam Quran, tetap khatam Quran. Siapa yang makan ini seperti, siapa yang makan rendang jamur seperti rendang daging. Seperti, bukan berarti sudah daging. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, seperti sholat sepanjang malam. Saya sholat subuh aja lebih besok berjamaah, seperti sholat, tetap sholat malam. Ini memahami hadis jangan dipahami, baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Kita ajarkan ke orang paham. Sahabat tetap sholat subuh berjamaah, tapi tetap syiar malam. Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Sunnah qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'atain, sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Macam haji dan umrah. Tiba-tiba besok hari Senin pergi dia ke bank, ngambil setoran ONH. Karena kata Pak Ustaz sudah haji dan macam haji. Itu motivasi. Bagi yang tak hafal, hafalah sedikit-sedikit. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Allahu Akbar. 5 kali. Rakaat kedua tak pula ingat yang lain, ulang balik. Boleh Pak Ustaz, tak masalah membaca Al-Quran di dalam solat. Solat sunat tahiyatul masjid, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat sunat isyraq, solat sunat duha, solat sunat awabin, solat sunat mutlak, solat sunat tasbih, solat sunat taubat. Banyak-banyak solat sunat. Tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Capek sudah Pak Ustaz tegak rukuk sujud, apalagi baca Quran. Quran cantik, Masya Allah. Tengok Pak Ustaz, kata Pak Ketua, ini Quran wakaf, sudah diseleksi dari Mesir, halaman belakang, coba tengok. Al-Azhar Islamic Research Academy, General Department for Research, Writing and Translation. Azhar, ya, baca. Oh, baca. Asal dah lewat 1 halaman, ambil wudu pula, start lagi baca. Bapak cepat betul, macam menghitung duit. Saya tak baca Pak Ustaz, nengok aja, mana tahu ada yang salah. Apa diperiksa lagi? Al-Azhar sudah meriksa. Tak percaya sama Al-Azhar. La ilaha. Baca. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Kita tak tahu bacaan kita ni betul atau tidak. Dipanggil kawan, bro, come here a moment, किसी को sebentar. Cuba dong bacaan nama. Karena selama ini orang ni mengaku tak pernah salah. Saya ni Pak Ustaz baca Quran tak pernah salah. Hebat. Rupanya Quran tak berbunyi. Saya bukan menyalahkan bapak yang tak berbunyi, silakan pada saat suara mengaji, tapi ada saat tenang, mana tak berbunyi sah, dengar aja dapat pahala kok. Saat tenang ajak kawan, jangan duduk di dekat kawan yang terlalu akrab saat iktikaf. Itu tips, karena kalau sudah terlalu akrab dekat, disenggolnya bahu 2 kali. Cari mana yang agak kurang akrab. Kalau yang kurang akrab tu ngajak kenalan, enggak ini. Tinggal di mana Pak? Ya Pak, jalan apa? Suka karya. Jauh ke dalam. Subhanallah, subhanallah. Itu mobil di luar parkir sudah banyak betul. Mohon maaf, jangan tersinggung tak mobil-mobil siapa saja. Saya tengok mobil ini sudah banyak betul bertasbih. Tasbih tergantung di kaca spion. Sudah 11 bulan dia bertasbih. Cabutlah mobil, mohon maaf, gantian kita 10 terakhir ni aku pakai dulu. InsyaAllah izin dia tidak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allah Akbar 1000, salawat 1000, istighfar 1000. Itu 1000 kalau tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, 30 menit. Pelan 30 menit. Subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah, salawat 1000, 30 2 jam setengah. Habis waktu untuk berzikir. Tapi pelan. Subhanallah, subhanallah. Jangan terlalu pelan pula. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Itu nyanyi itu. Banyak berzikir. Tegak lama solat sunat, duduk lama baca Quran. Saya ni Pak Ustaz mau tegak lama kaki sudah sakit asam urat. Mau duduk lama baca Quran pinggang pula sakit. Tiang kan banyak tiang sudah dipakai orang semua Pak Ustaz. Macam mana caranya ini? Pokoknya buka Quran, asal dibaca 2-3 ayat meleleh air mata. Sedih betul isi ayat itu, bukan bersatu titik ya titik. Dah tutup Quran, tutup.
ambil tasbih. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Repot Pak Ustaz menyidik tasbih. Beli tasbih di toko. Hari ini balik dari sini, ambil tasbih, pasang yang dalam bentuk cincin. Subhanallah, 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 100. Subhanallah, subhanallah, 500. Begitu sampai 1000 langsung tutup. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang setuju tolong like and share. Amin, 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 amin. Oh, jangan riya, sum'ah. Idhabu ila man tura'una ilaih. Dikumpulkan Allah Ta'ala. Kalian beramal karena siapa? Karena Isa. Cari Isa, minta balasan ke Isa. Kalian beramal karena siapa? Karena Uzair. Pergi cari Uzair, minta balasan dari Uzair. Kalian beramal karena siapa? Karena orang. Idhabu ila man tura'una ilaih. Pergi minta balasan dari dia. Allah tak berikan balasan kepada orang yang mulia. Mengajak orang iktikaf boleh, posting hadis tentang iktikaf silakan, tapi menceritakan amal dan ria, menontonkan, memperlihatkan, menampak-nampakkan. Sum'ah diambil dari kata sami'ah, memperdengar-dengarkan. Niat saya kan motivasi Pak Ustaz, talbis iblis, talbis, dicampur aduknya hak dengan batil. La talbisul haqqa bil batil, jangan kau campurkan hak dengan batil. Tapi untuk mengajak boleh. Iktikaflah malam ini, mana tahu besok kita mati. Boleh mengajak orang berfikir. Ini tentang masalah beberapa hari ini. Nabi Muhammad SAW iktikaf bukan karena ingin masuk surga, karena dia sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW iktikaf bukan karena takut neraka, karena dia sudah dijamin tak masuk neraka. Dia maksum tak berdosa. Nabi Muhammad SAW iktikaf untuk apa? Ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda-ibunda kita di hari tuanya, di masa senjanya, dulu dia tidak sempat sholat duha gara-gara kencing di celana kita. Dulu dia tidak tahajud gara-gara tidur kita lama membuat dia tak bisa bangun malam. Dulu dia tak puasa 90 hari gara-gara kita. 30 hari tak puasa karena kita dalam kandungannya. 30 hari tak puasa karena kita menyusu. 30 hari tak puasa menyusu di tahun kedua. 90 hari dia tak beribadah gara-gara kita. Jangan sampai di hari tuanya ini dia juga tidak beribadah gara-gara anak kita. Kalau kita titipkan ke dia, dia tak menolak, dia sayang cucu. Mak, jaga sebentar, tak apa-apa. Berapa banyak yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Apa namanya? TPC, tempat penitipan cucu. Ajak, antarkan dia ke masjid. Mak mau kemana? Petang ni. Aku mau ke masjid Raya An-Nur. Antar. Besok sore mau kemana? Masjid Raya Pasar Bawah. Antar. Kemana? Ar-Rahman. Kemana? Kemana Dr. Mustafa Ketitu saya antar. Kemana lagi? Kemana Dr. Mawardi Muhammad Saleh antar section. Kemana lagi? Kemana Dr. Saidul Amin antar. Ustaz Somad, usaha aku tak suka. Asal dia berceramah sakit yang tunggu. Habis waktu kita sholat sunat Isyraq insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Nanti kita lanjutkan tanya jawab sampai pukul 7. Setelah itu acara wisuda adik-adik anak-anak tahfiz kita. Kemudian setelah itu ada pula acara PKMT jam 9 atau 9.30 kalau tak salah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang serta juga dibenarkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.